الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الشيخ صالح العثيمي حفظه الله تعالى: المعقد العاشر, simpul yang ke-10, mulazamatu adabil ilm, menetapi adab-adab ilmu. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Madarijis Salikin, berkata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijis Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahih, adab seseorang itu adalah tanda bagi kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih, dan sedikitnya adab seseorang itu tanda bagi lawan dari bahagia apa? Tanda dari kesengsaraan dia. Sedikitnya adab seseorang itu merupakan tanda kesengsaraan dia. Famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab, tidaklah diraih kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat itu yang semisal dengan adab. Maksudnya, hal-hal yang dapat untuk seseorang itu meraih kebaikan dunia dan akhirat itu tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan adab. Nah, karena kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat itu banyak jalannya, dan yang terbesarnya itu bisa ditempuh dengan adab. Walastujliba hirmanuhuma bimithli qillatil adab, tidak pula kemudian seseorang itu terharamkan dari kebaikan dunia dan akhirat itu kecuali dikarenakan karena sedikitnya adab. Faedah, bagaimana seseorang itu berhias dengan adab? Bagaimana berhias dengan adab? Kaifa natahalla bil adab? Yang pertama yaitu menanamkan pembelajaran adab sejak dini. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf. Sebagaimana akan datang ucapan dari Imam Malik rahimahullah, bagaimana dahulu ibu beliau itu mengikatkan imamah ke kepala beliau. Kanat ummi tu'ammimuni, dahulu ibuku itu mengikatkan kepadaku imamah. Wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah, dan beliau berkata kepadaku, pergi kamu ke Rabi'ah. Rabi'ah ini syekhnya Imam Malik. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, kamu pelajari adab dia, adab Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmunya. Lihat bagaimana ibu dari Imam Malik ini menanamkan adab pendidikan bahkan dalam tata cara berpakaian. Nah, dipasangkan imamah, jubah-jubah atau penampilan-penampilan seorang penuntut ilmu. Maka dikatakan Imam Malik rahimahullah, walaqad ra'aitu fi majlisi Rabi'ah bid'an wa arba'in kulluhum ya'tammun, aku melihat, sungguh aku dapati di majelisnya Rabi'ah itu sekitar 40 orang, semuanya mereka memakai imamah. Maksudnya apa? Bagaimana mereka semua itu menjaga penampilan adab seorang penuntut ilmu. Karena di Arab sana imamah itu menjadi penampilan yang ya pakaian mereka. Nah, imamah menunjukkan bahwasanya permasalahan adab ini bahkan dimulai dari perkara-perkara yang mungkin mendasar, sepele tentang cara berpakaian. Dan asal dari permasalahan tersebut adalah hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril. Nah, bagaimana beliau datang ke majelis Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Bayadus thiyab, putih bersih bajunya, sawadus sya'ar, hitam legam rambutnya, rapi, menunjukkan rapi dalam bermajelis. Nah, yang pertama tadi apa? Bagaimana kita berhias dengan adab? Yaitu menanamkan nilai-nilai adab sejak dini. Kemudian yang berikutnya, ma'rifatu uyubi nafs, mengetahui aib diri sendiri. Bercermin dulu. Mengetahui, sadar akan kekurangan diri. Sebagaimana cermin, ketika antum bercermin, nah, jika ada sesuatu yang itu mengurangi penampilan antum, pasti akan antum apa? Akan antum perbaiki. Nah, yang kedua adalah ma'rifatu uyubi nafs, mengetahui aib diri sendiri. Bagaimana caranya mengetahui aib diri sendiri? Yang pertama adalah duduk dengan para ulama, bermajelis bersama para ulama, bermajelis bersama para asatidah, bermajelis bersama para guru-guru yang mengajarkan ilmu. Nah, dari situ antum akan menilai, membandingkan bagaimana mereka. Antum akan lihat. Yang kedua, an yusahibas salihin,
as-sadiqin an-nasihin. Kamu bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh. Bukan sekedar soleh saja, tapi mereka itu orang-orang yang jujur dalam pertemanan. Tidak berbasa-basi. Atau hanya mencari kemaslahatannya saja, mencari keridhoannya kamu. Tapi dia tidak, teman yang sejati jujur dalam pertemanan, dan dia menasehati kamu kalau ada kekurangan pada diri kamu, dia nasihati. Nah, makanya al-mu'min mir'atu akhih. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kamu bermajelis dengan orang-orang tersebut. Jadi kalau ada yang kurang pada dirimu, kamu akan ditegur. Nah, makanya dikatakan Umar bin Khattab, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aibku. Kalau sekarang yang paling besar permusuhannya yaitu orang yang menunjukkan aib kita, akan kita musuhi. Ya enggak? Nah, kemudian mengetahui aib-aib diri sendiri itu, kekurangan pada diri sendiri, diantaranya adalah dengan mengambil faidah dari lisan-lisan para musuh. Yang namanya orang hidup, pasti ada saja yang nggak senang dengan dia. Mau betapapun solehnya seseorang, betapapun baiknya seseorang, pasti dia punya musuh. Ada orang-orang yang tidak respect padanya. Ada orang-orang yang nggak suka sama dia. Ridhonas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia ini tujuan puncak yang mustahil untuk kamu dapati. Nah, maka ambil faidah dari celaan-celaan mereka, caci maki mereka. Nah, antum hadapi itu semua sebagai bahan perenungan untuk introspeksi diri. Nah, berarti apa yang menjadi nilai cela yang ada pada musuh-musuh antum, orang-orang yang nggak suka sama antum, mungkin itu adalah aib antum yang perlu untuk disempurnakan. Nah, berikutnya bagaimana mengetahui aib diri sendiri? Ya, dia bergaul dengan orang. Dia bergaul dengan orang, lihat itu di orang. Apa-apa yang kamu nilai itu tidak pantas pada orang itu, maka balikkan ke dirimu. Maka hal itu juga nggak pantas gitu loh buat kamu. Apa-apa yang itu bagus bagi orang itu, terlihat bagus, terlihat baik, maka itu baik. Nah, tentu timbangannya sesuai koridor syarat. Baik, yang ketiga dari apa? Bagaimana kita berhias dengan adab. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki adab yang tinggi, orang-orang yang berjiwa besar. Yang kelima, al-ittila ala sayr ahlil adab. Kamu baca itu biografi-biografi para ulama ahlil adab. Baca, buka biografi-biografi ulama, bagaimana perjalanan hidup mereka. Ambil contoh dari sana. Makanya sebagaimana disebutkan oleh Abu Hanifah, al-hikayatu anil ulama ahabbu ilayya min kathirin minal fiqh. Hikayat-hikayat, cerita-cerita, kisah biografi para ulama itu jauh lebih aku sukai daripada kebanyakan permasalahan fikih. Li'anaha adabul qaum wa akhlaquhum. Karena itu adalah adab suatu kaum dan akhlak mereka. Oh iya, yang ke berapa sekarang? Yang kelima, kathratud du'a. Banyak berdoa. Allahumma ahsin khuluqi misalkan. Banyak berdoa karena adab itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia itu tabiat sudah. Dia terlahir seperti itu. Dan ada pula yang sifatnya bisa kamu raih. Kan ada orang yang pembawaannya subhanallah seperti itu. Adab. Nah, ada yang itu harus diraih. Nah, bagaimana dia berhias dengannya dan menahan jiwanya itu yang senantiasa mengajak kejelekan untuk berhias dengan adab. Nah, maka bagi orang-orang yang memang tabiatnya misalkan kurang beradab, banyak-banyak dia berdoa, meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh membawakan sebuah bait, wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa in yakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang itu la yasmu, tidak mungkin dia menjadi tinggi tanpa adab, meskipun dia itu seseorang yang memiliki kedudukan dan nasab. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang berlambat-lambat dalam amalannya, nasabnya dia itu tidak mungkin bisa mempercepat dia. Karena Allah tidak melihat, la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak lihat tampang kalian, enggak lihat pula kepada harta-harta kalian, nasab kalian, kedudukan kalian. Nah, wa inna ma yasluhu lil ilmi man ta'addaba. Hanyalah layak bagi ilmu itu untuk bersemayam pada diri seseorang itu kepada mereka yang beradab. Bagaimana adab itu? Ta'addaba bi adabihi fi nafsihi. Dia beradab terhadap dirinya sendiri. Dia berikan hak-hak dirinya sendiri kepada kemuliaan dan ketinggian adab.
dia tidak ridha, tidak rela kerendahan dan kekerdilan bagi dirinya sendiri. Nah, wa ta'addaba bi adabihi fi darsihi, di pelajarannya adab dalam belajar, adab dalam halaqah majelis ilmu. Wa ma'a syaikhihi, begitu pula adab terhadap gurunya. Wa qarinihi, dan yang keempat adab terhadap teman sejawatnya. Sama-sama satu liting, satu sejawat, selevel, ini juga dibutuhkan adab. Nah, menempatkan diri pada tempatnya, pada porsinya masing-masing. Ada bentuk respect, bentuk menghargai. Nah, meskipun itu pada teman selevel, sejawat. Qala Yusuf ibn al-Husain, berkata Yusuf ibn al-Husain, dia adalah Abu Ya'qub Ar-Razi, meninggal tahun 304 Hijriah. Abu Ya'qub Ar-Razi. Tuh, Abu Ya'qub Ar-Razi min a'lami tasawuf as-sunni, termasuk pembesar sufi di masanya. Tapi akidahnya sunni. Ingat, di kurun 300 Hijriah ke atas, sufi itu ditelakkan kepada mereka yang ahli ibadah dan fokus dalam ibadah serta meninggalkan perkara-perkara duniawi walaupun itu mubah. Ini ahli tasawuf di masa itu. Adapun secara akidah ya sunni. Berbeda dengan ahli tasawuf sufi di masa ini. Beliau sangat terpengaruh dengan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mengidolakan Ahmad bin Hanbal. Yusuf ibn Husain, beliau berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab itulah kamu akan memahami ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu ilmu bagimu. Nah, dan adab termasuk bentuk ketakwaan. Li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena seseorang yang beradab itu, seorang penuntut ilmu yang beradab itu, yura akan dilihat. Siapa yang melihat? Gurunya akan melihat dia. Kalau dia itu memang ahlan, layak, pantas untuk diberi ilmu. Fayubdhalu lahu, maka akan dicurahkan ilmu itu untuk dia. Gurunya, syekhnya akan lihat, oh anak ini beradab, Masya Allah. Kan menilai. Seseorang itu menilai, dilihat dari segala sisinya, dari berbagai macam sudut pandangnya, dilihat ini layak dia. Yurja khairuhu mustaqbalan, diharapkan kebaikan dia kelak. Nah, maka seorang guru itu tidak, atau seorang syekh itu tidak akan ragu untuk mencurahkan semaksimal mungkin ilmunya kepadanya. Melihat ini ahlan. Li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhalu lahu. Karena seorang yang beradab akan dilihat kalau dia itu memang pantas untuk ilmu, sehingga dicurahkan ilmu itu kepada dia. Wa qalilal adabi yu'azzul ilmu an yudayya'a 'indahu. Dan orang yang sedikit adabnya, maka ilmu itu harus diagungkan. Sayang ini ilmu ini sungguh luar biasa, sungguh mulia untuk kita curahkan kepada orang-orang yang tidak beradab. Karena seorang penuntut ilmu yang tidak beradab, gurunya, syekhnya akan melihat anak ini enggak pantas, enggak layak. Sehingga yu'azzul ilmu hifadhan ikraman terhadap ilmu, pemuliaan terhadap ilmu itu dicegah dari untuk dicurahkan kepada orang-orang yang tidak layak. An yudayya'a indahu, akan sia-sia ilmu itu kalau di tangan orang-orang yang tidak beradab. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya yang agung, yang mulia, Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami'. Beliau meletakkan sebuah bab dalam kitabnya. Di bab yang ke-23 beliau berkata, karahatut tahdits liman la yabtaghih. Dibencinya untuk kamu menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang memang enggak respect. Tidak memiliki perhatian terhadap ilmu. Ngapain kamu capek-capek? Wa anna min diya'ihi badlahu li ghairi ahli. Termasuk kamu menyia-nyiakan ilmu itu ketika kamu mencurahkan ilmumu itu pada orang-orang yang tidak pantas. Ilmu itu aziz. Makanya Imam Malik dulu al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi. Kamu butuh ilmu, ta'al, datang. Wala ya'ti. Bukan ilmu itu mendatangi. Kalau zaman sekarang kebalik. Nah, para dai sibuk mencari rating. Banyak-banyakan rating. Sibuk banyak-banyakan subscriber. Nah, sehingga bagaimana ilmu itu menjadi murah sekali, menjadi tidak respect orang-orang terhadap ilmu yang memiliki sesuatu yang sakral, sesuatu yang prestisius, untuk layak untuk diperjuangkan ilmu itu. Nah, adapun sekarang sebaliknya. Nah, bahkan ilmu itu begitu murah. Kemudian Al-Khatib menyampaikan beberapa asar dari ulama salaf. Di antaranya beliau berkata beliau menukil dari salah seorang ulama salaf, Abdul Malik ibn Umair.
Beliau berkata, "Inna min idha'atil ilmi an tuhadditsa bihi man laysa lahu bi ahl." Termasuk menyia-nyiakan ilmu itu, kamu sampaikan ilmu itu kepada orang yang bukan ahlinya, enggak layak dia. Nah. Berkata pula Abu Sufyan Al-Himyari, "Qadimal A'mash as-Sawad fasa'aluhu an yuhadditsahum fa'aba." A'mash datang di suatu kaum. Maka kaum tersebut bertanya atau meminta A'mash untuk mengajari mereka hadis. Fa'aba, maka Al-A'mash, imam ahli hadis, menolak, enggak mau. Faqila lahu law haddatstahum, ada seseorang yang menyarankan kepada beliau, kenapa kamu enggak mengajarkan mereka hadis? Kemudian Imam A'mash mengatakan, waman yu'alliqu ad-durra 'alal khanazir. Siapa yang akan menggantungkan perhiasan itu ke lehernya para babi? Maksudnya apa? Enggak layak. Mungkin enggak kira-kira babi antum kalungi dengan perhiasan? Begitu pula ilmu, begitu agung. Dan Al-A'mash memandang bahwasanya ini orang-orang enggak layak untuk dipaparkan ilmu pada mereka. Imam Malik bin Anas juga berkata, siapa Imam Malik bin Anas? Salah satu imam mazhab. Beliau berkata, "Tarihul ilmi 'inda ghairihi ka tarihiz zabarjad lil khanazir." Orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya yang layak, itu seakan-akan dia meletakkan batu permata ke babi-babi. Ini ucapannya salaf. Berharga ilmu itu. Makanya li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdalu lahu wa qalil al-adabi yu'azzul ilmu an yudayya'a 'indah. Maka orang yang tak beradab, enggak layak, dia harus perlu belajar adab dulu, perlu untuk menaruh respek, perhatian dulu kepada ilmu. Nah, ketika dia belum untuk itu, maka yu'azzu. Ilmu itu ikraman, penjagaan terhadap ilmu yang sakral itu tadi, enggak usah kamu capek-capek, kamu curahkan pada dia. Wa min huna, dan dari sini, kana salafu rahimahumullah, dahulu para salaf rahimahumullah, ya'tanuna bi ta'allumil adabi kama ya'tanuna bi ta'allumil ilmi. Karena permasalahan adab yang begitu besar ini, dahulu para salaf menaruh perhatian terhadap pembelajaran adab sebagaimana mereka menaruh perhatian terhadap pembelajaran ilmu. Oleh Ibnu Sirin, berkata Muhammad Ibnu Sirin, tabi'i jalil, seorang tabi'in yang mulia. Apa ucapan Ibnu Sirin yang termasyhur, yang viral? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ucapannya Ibnu Sirin yang viral, tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah? Apa? Ada yang tahu? Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini agama. Nah, falyanzur ahadukum amman ta'khudhu al-ilm. Ilmu ini agama. Maka perhatikan kalian dengan siapa, kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu, kalau Ibnu Sirin ini tabi'in, terus beliau mengatakan dulu orang-orang, berarti siapa? Para sahabat. Yang ngomong ini kan tabi'in. Dulu orang-orang, dulu kakek-kakekmu itu, dulu ayah-ayahmu itu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian kelompok dari para salaf lebih mengedepankan untuk belajar adab terlebih dahulu daripada belajar ilmu. Qala Malik bin Anas lifatan min Quraisy. Malik bin Anas menasihati seorang pemuda dari Quraisy. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Kamu belajar adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Nah, menunjukkan bahwasanya penting untuk seseorang itu memulai belajar dengan adab. Karena jika adabnya telah lurus, maka dia akan menaruh perhatian dan respek terhadap ilmu tersebut, terhadap ilmu, terhadap gurunya, terhadap majelis ilmu, terhadap teman-teman sejawatnya. Nah, wa kanu yudhiruna hajatahum ilaihi. Dahulu para salaf itu, para sahabat juga menampakkan betapa butuhnya mereka kepada adab. Qala Makhlad ibn al-Husain li ibn al-Mubarak yawma. Makhlad ibn al-Husain Abu Muhammad al-Azdi, Makhlad ibn al-Husain al-Basri thiqah, meninggal tahun 191 Hijriah. Beliau berkata ke Abdullah ibn al-Mubarak, imam ahli sunnah di zamannya, nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita ini kepada adab butuh banyak. Maksudnya kita ini butuh banyak untuk belajar adab lebih daripada kebutuhan kita terhadap ilmu. Wa kanu yusuna bihi wa yurshiduna ilaihi. Dahulu para salaf itu mewasiatkan dengan adab dan membimbing kepada adab. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, kanat ummi tu'ammimuni. Dulu ibuku itu memakaikan imamah
kepadaku. Wa taqulu li idhhab ila Rabi'ata ta'ni ibn Abi Abdurrahman faqih ahli al-Madinah fi zamanihi. Rabi'ah ibn Abdurrahman ini faqih zamannya Syekh Malik rahimahullah. Di mana Malik berkata apa? Dhahabat halawatul fiqh mundu mata Rabi'ah. Hilang manisnya belajar fikih sejak matinya Rabi'ah. Nah, dan digelari dengan Rabi'atu Ar-Ra'i karena cemerlangnya istimbat beliau terhadap ayat dan hadis. Nah, fenomenal dalam memahami hadis maupun ayat-ayat. Ini Rabi'ah. Wa innama di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana perhatian ibu dari Imam Malik terhadap Imam Malik. Bagaimana anaknya ingin hadir di suatu majelis, diperhatikan adab berpenampilan, adab berpakaiannya. Nah, wa innama hurima katsirun min talabatil 'asr al-'ilma bi tadyi'il adab. Adapun diharamkan kebanyakan dari penuntut ilmu di masa kita sekarang ini, diharamkan dari ilmu. Yang namanya diharamkan dari ilmu itu bisa diharamkan dari ilmu dia sedikit dapat ilmu atau dia tidak dapat ilmu, atau diharamkan dari mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu dia. Sebagaimana dibahas dalam pembahasan yang pertama dulu, yang dimaksud dengan ilmu itu apa? Al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang mewarisi amal. Maka banyak orang berilmu, hafal ini, hafal itu misalkan. Bisa baca kitab, bisa dakwah misalkan. Cuman diharamkan dia darinya, dari mengambil manfaat dari ilmu itu. Nah, bisa karena sulit dia untuk mengamalkannya atau sulit untuk beramal terhadap suatu ilmu yang dia ketahui. Kenapa? Salah satu sebabnya yaitu tadyi'il adab, karena meremehkan permasalahan adab ini. Ashraf al-Layth ibn Sa'd ala ashabil hadis. Di suatu waktu al-Layth ibn Sa'd Abul Harith, faqih, muhaddits, imam ahli Mesir. Al-Layth ibn Sa'd, imamnya ahli Mesir. Yang dikatakan bahwasanya madhabnya itu jauh lebih kokoh daripada madhab Imam Malik ibn Anas. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan Al-Layth afqah min Malik. Layth itu jauh lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Malik ini apanya Imam Syafi'i? Gurunya. Hormatnya Imam Syafi'i kepada Malik ini luar biasa. Tapi walaupun begitu dia mengatakan Layth ini jauh lebih faqih daripada Imam Malik. Nah, tapi kenapa kok tidak ada madhab Al-Laythi seperti madhab Maliki? Dikatakan bahwasanya murid-muridnya Al-Layth bin Sa'ad ini menyia-nyiakan ilmunya Imam Al-Layth bin Sa'ad. Adapun murid-muridnya Imam Malik ini banyak sekali yang menaruh perhatian kepada ilmunya Imam Malik, dibukukan, disebarkan. Nah, maka menjadi turun-temurun, menjadilah panutan yang dipanut pendapat-pendapatnya dalam berbagai bidang fikih. Imam Malik terhadap permasalahan ini berpendapat begini, dalam masalah itu berpendapat begitu. Maka ilmunya terus turun. Nah, mewarisi ilmunya Malik. Adapun Layth bin Sa'ad, karena muridnya kurang menaruh perhatian dalam menyebarkan ilmu gurunya, maka terlupakan. Nah, dan Layth bin Sa'ad ini seorang ulama yang kaya raya, tuan tanah beliau, dan faqih. Fara'a minhum syai'an, di suatu waktu Layth bin Sa'ad melakukan sidak atau pengawasan, mengurusi para penuntut ilmu hadis. Fara'a minhum syai'an, maka beliau melihat pada diri penuntut ilmu tersebut syai'an ka'annahu karihahu, sesuatu yang enggak suka Layth itu melihatnya. Nah, faqala ma hadza, apa ini? Apa-apaan ini? Enggak suka Layth lihat itu. Antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila katsirin minal ilm. Kalian ini kepada sedikit saja dari adab itu jauh lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Apa artinya banyak ilmu tapi kalian melupakan permasalahan adab? Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Famada taqulu Layth law ra'a hal katsirin min tulabil ilmi fi hadzal asr." Kira-kira apa yang akan dikatakan Layth kalau beliau melihat kebanyakan dari keadaan para penuntut ilmu di zaman ini? Naam. Astaghfiruka wa atubu ilaik.